Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Marta Mira, saya dari kelas D11, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Discovery Learning. Pengertian Discovery Learning merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sehingga sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Di sini juga terdapat langkah-langkah Discovery Learning. Discovery Learning membuat siswa lebih mandiri untuk memahami materi pelajaran yang harus dikuasainya, sehingga siswa tidak lagi disuapin untuk bisa mengerti suatu hal. Langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning yaitu di kelas bisa melakukan langkah sebagai berikut. Yang pertama, simulation atau simulasi, pemberian rangsangan terhadap siswa. Yang kedua, problem statement atau penyataan identifikasi masalah. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengalaman data. Kelebihan dan kekurangan Discovery Learning. Model pembelajaran yang beragam tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Di sini juga terdapat kelebihan Discovery Learning, yaitu yang pertama, memahami siswa untuk memperbaiki dan meningkati keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuh rasa siswa menyelidiki berhasil. Yang keempat, metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang kelima, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi pada siswa tersebut. Dan yang enam, metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan kerjasama dengan yang lainnya. Yang ketujuh, berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif. Yang kedelapan, membantu siswa menghilangkan skeptisisme atau keraguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. Yang kesembilan, siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Dan yang terakhir, membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Di sini juga ada kelemahan dari metode Discovery Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa yang mempunyai hambatan akademik akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir. Yang kedua, model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Dan yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam model ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa dan guru yang lebih terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Dan yang terakhir, lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman sedangkan mengembangkan aspek konsep keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat. Yang berikut masih ada di sini juga saya akan menjelaskan tentang penerapan Discovery Learning. Contoh penerapan model Discovery Learning pada pembelajaran IPA adalah sebagai berikut. Topik atau tema, kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Subtopik atau tema, konsep listrik atau statis. Yang tiga, kompetensi dasar. Memahami konsep listrik statis, muatan listrik, potensi listrik, hantaran listrik, kelistrikan pada sistem saraf dan contohnya pada hewan-hewan yang mengandung listrik.
melakukan percobaan untuk mempelajari muatan listrik, statis, dan interaksinya, serta sifat hantaran listrik bahan. Yaitu ada lagi indikator. Yang pertama bagian sel atau saraf. Yang kedua inilah tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia. Yang ketiga menyebutkan secontoh hewan yang menghasilkan listrik. Yang keempat prinsip kelistrikan pada beberapa hewan. Dan yang terakhir membuat makalah tentang kelistrikan pada saraf manusia dan hewan yang menghasilkan listrik. Yaitu yang terakhir alokasi waktu. Misalkannya satu pertemuan 2 kali 40 menit, sintak dan kegiatan pembelajaran tersebut. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.